oportunis. Nah, itu iya. Orang yang mementingkan diri sendiri. Iya. Yang tidak berjuang mati-matian untuk bangsanya. Apa sebab dia tidak berjuang? Karena dia duduk di tempat itu melalui sistem atau melalui cara-cara yang tidak benar. Iya. Contoh, karena KPK dipilih oleh anggota DPR. Iya. Bapak percaya DPR itu pejuang? Nah, ini yang jadi masalah itu ya. Pengalaman Pak sangat susah untuk Iya. Betul ada pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita tahu semua ini masalah lembaga anti rasuah KPK saat ini sedang menggodok komisioner KPK yang nantinya sebagian akan ditunjuk oleh DPR, sebagian akan ditunjuk oleh Presiden sendiri, dan sebagian lagi akan ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Nah, ini di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi ini akan mengangkat orang-orang yang penting dalam kerangka pembatasan korupsi di negara kita ini. Nah, untuk ini kita akan bincang-bincang dengan Dr. Wazri Abdullah Afifi yang tidak asing bagi kita, ya, mantan ketua Permias USA, mantan ketua International Student Association USA, mantan pengurus ICMI USA, dan juga dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih, kita sebenarnya KPK ini sangat kita dambakan bisa mengatasi korupsi yang sudah demikian berurat, berakar, dan membuat kita frustasi ini. Apakah ada harapan kira-kira pimpinan KPK yang baru ini akan membuat gebrakan-gebrakan dan menciutkan dari para koruptor atau calon koruptor itu? Gimana nih Pak Wazri? Oh, ini Pak, namanya kan hebat. Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi, betul. Korupsi inilah yang menjadikan suatu bangsa itu tertinggal oleh bangsa lain. Betul. Nah, maka tugas ketuanya sangat-sangat penting. Iya. Dalam menyelamatkan masa depan, Pak. Iya, penting dan mulia. Sangat penting dan mulia. Iya. Yang masalahnya adalah, sudah berapa lama ini banyak ketua KPK, hanya sebagian kecil yang betul-betul mengabdi untuk rakyat. Betul. Bukan semua tidak betul, tapi Iya. ada juga, Pak. Tapi kalau yang tidak amanah ini memberi lubang tambah dalam, dalamnya tidak tanggung-tanggung. Sehingga menyelamatkannya sangat susah, Pak. Betul. Nah, jadi oleh sebab itu, mungkin ada masalah. Kenapa terpilih ketua yang benar-benar tidak tepat? Mungkin ada masalahnya, Pak. Iya. Melihat kita pelajaran selama ini, pengalaman selama ini, masalahnya adalah sistem pemilihan. Iya, sistem pemilihan itu. Karena banyak kepentingan. Iya. Kalau kepentingan itu semua orang jujur, alhamdulillah. Iya. Tapi malangnya, Pak, kepentingan-kepentingan dikuasai oleh orang-orang yang oportunis. Nah, itu dia. Iya. Orang yang mementingkan diri sendiri. Iya. Yang tidak berjuang mati-matian untuk bangsanya. Apa sebab dia tidak berjuang? Karena dia duduk di tempat itu melalui sistem atau melalui cara-cara yang tidak benar. Iya. Contoh, karena KPK dipilih oleh anggota DPR. Iya. Bapak percaya DPR itu pejuang? Nah, ini yang jadi masalah itu ya. Pengalaman Pak sangat susah untuk Iya. Betul ada pejuang, ada. Iya. Tetapi hasil akhir dari undang-undang yang dia buat Selalu membuat orang demo. Iya itu. Kalau undang-undang dia buat ada orang demo,
berarti undang-undangnya tidak. Iya, iya. Itu dia. Itu Pak. Iya, Jadi iya. oleh sebab itu, supaya orang tidak demo, Iya, iya. setiap undang-undang yang dia buat, maka sistem pemilihan komisioner KPU Iya, iya. harus diubah. Nah, itu gimana cara mengubahnya, Pak? Itu? Mengubahnya pansel tidak perlu lagi. Pansel nggak perlu. Tidak perlu. Iya, iya, oke. Cukup presiden bertanya kepada rakyat. Cara bertanya, cara terserah presiden lah. Iya, iya, iya. Siapa yang mungkin pejuang sejati di antara Iya, banyak iya. itu? Iya, iya. Iya. Ya cukup presiden aja nunjuknya. Dan dia bertanggung jawab dengan presiden. Karena gini, Pak Waziri, saya setuju tuh. Kalau banyak yang bertanggung jawab atau lebih ekstrimnya semua bertanggung jawab, Ya. semua tidak ada bertanggung jawab. Akhirnya Nggak ada yang tanggung jawab. Karena ini DPR bertanggung jawab, Mahkamah Agung bertanggung jawab, Presiden bertanggung jawab. Jadi kalau lembaga ini tidak bekerja dengan optimal, dengan baik, dengan maksimal, ya, dengan biaya-biaya yang tinggi yang sudah digelontorkan oleh negara, malah orang yang seharusnya ditangkap bebas, orang yang tidak perlu ditangkap, kesalahannya kecil ditangkap, itu ya nggak jelas siapa yang harus bertanggung jawab sekarang. Apa yang bertanggung jawab panitia seleksi, itu yang nunjuknya presiden. Kemudian hasilnya ditetapkan oleh DPR, kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Jadi yang bertanggung jawab itu banyak sekali. Jadi kembali tadi, semua bertanggung jawab, semua tidak bertanggung jawab. Akhirnya nggak ada yang bertanggung jawab. Kalau korupsi terus jalannya merajalela, ya, uang negara terus dihabisi, lembaga ini menghabiskan uang negara saja, bukan membatas korupsi. Jadi saya memang lebih setuju dengan Pak Waziri tadi. Seharusnya cukup presiden aja menunjuknya. Nah ini komisionernya ini saya yang bertanggung jawab. Tegas itu, nggak ada pansel, nggak ada DPR, nggak ada Mahkamah Agung. Ini semuanya saya bertanggung jawab. Nih, kalau orangnya nggak benar, saya jewer. Rakyat juga langsung jewer presidennya. Ini KPK nggak benar itu. Presidennya sendiri ditangkap. Itu jawabnya Pak. Jadi itu bukan diktator. Bukan diktator. Yang diktator itu yaitu menguasai apa yang dia suka. Ini tidak. Dia hanya menyelamatkan bangsa ini. Menyelamatkan bangsa Maka ini. pilihlah pejuang yang sebenarnya. Iya. Banyak pejuang di Indonesia. Banyak pejuang di Indonesia. Ambil satu. Panggil semua pejuang. Sejarahnya kan ada tuh. Iya. Pejuang pasti ada sejarah pejuang. Ada. Sejarahnya ada. Dipanggil diskusi. Bangsaku sekalian. Kita perlu memberantas korupsi. Iya. Kalau Cina, saya akan buat penjara apa tuh? 99. 100 peti mati. 100 peti mati. Itu. Iya, itu berhasil mereka. Ya berhasil. Iya, tegas. Satu untuk saya. Satu untuk saya. Iya, bunuh saya kalau saya korupsi. Ya, siapa itu komitmen yang tinggi sekali itu. Ya, itu aja. Itu jiwa pahlawan. Takut dituduh meniru, bilangin 200. 200. Jangan niru kan? Iya. Nah, mudah kan Pak? Iya. Tidak usahlah pansel-pansel. Iya, karena korupsi kita itu yang udah ketangkap itu ribuan sekarang itu. Ya, kepala daerah. Jadi kalau 200 dibuat peti mati itu ya cukup. Kata Bapak. Iya. Kata Bapak tadi kan ini tidak ada yang bertanggung jawab. Nggak ada yang bertanggung jawab, betul. Karena semua tolak menolak. Iya. Tuh. Itu. DPR tanggung jawab itu. Enggak, presiden dia bilang. Iya. Pansel bilang saya ditunjuk oleh presiden, Mahkamah Agung. Ya saya menunggu ini saran dari presiden. Presiden bilang, lah kan ada anggota DPR. Saya ini bukan nggak apa-apa kalau nggak menurutin DPR nanti saya bisa di impeachment. Nah semuanya kan nggak bertanggung jawab. Pansel bilang ya kami sudah memilih juga ya yang ada hanya ini. Semuanya lempar-lemparan, nggak ada bertanggung jawab. Jadi prinsipnya itu universal. Semua bertanggung jawab, semua tidak ada yang bertanggung jawab. Akhirnya terbengkalai, nggak ada yang bertanggung jawab. Akhirnya oligarki. Gembira, berpora-pora. Bergembira. Kenapa? Karena dia punya uang banyak. Banyak uangnya. Diberi orang korupsi.
Iya. Supaya ikut perintahnya. Iya. Orang itu terima, tidak takut. Iya, betul. Karena KPK tidak benar. Betul. Coba KPK benar, Pak. Oligarki takut. Oh, oligarki takut, jelas ya. Oleh sebab itu, jadi kalau sudah satu dipilih oleh presiden, maka anggota DPR yang koruptor pun takut. Nah, betul, betul. Ya. Jadi kalau dipilihnya pejuang, benar-benar pejuang. Iya, iya. Kalau pejuang ini, dia nak mikir duit untuk dia, Pak. Iya, jelas. Dia upahnya, bangsa ini sejahtera. Iya, bangsa ini dibanggakan di dunia. Iya, itu upahnya bagi iya, pejuang. iya, iya. Tapi kalau orang yang tak berjuang, anakku jadi wakil presiden. Nah, betul. Itu Pak. Jadi bagi pejuang itu money doesn't matter. Ya. Itu. Wow. Iya, money doesn't matter. Yang penting. What for money? I don't care. Iya, yang penting itu perjuangannya. Ya. Perjuangannya yang merupakan belahan jiwanya untuk memperjuangkan bangsa ini. Dia merasa bergembira melihat bangsanya diakui sebagai bangsa di dunia ini. Betul. Itu pejuang. Pejuang, betul. Bukan pejuang. Iya. Gubernur anakku. Nah. Wali kota anakku. Nah, itu. Ada pula partai, Pak. Orang sudah percaya dia ini hebat. Tahu-tahu kabarnya. Ada yang mendukung calon gubernur yang nepotisme. Tapi saya heran, kemana idealis yang dia punya? Ya, nggak ada idealis lagi lah. Nah, iya, iya. Kalau saya, Pak, kalau dia sudah memikirkan rakyat, buktikan. Iya, iya, iya. Kalau anti dia nepotisme, ya anti. Iya, iya, iya. Itu. Janganlah demi kepentingan. Biarpun dia nepotisme, kita dukung. Iya, iya, iya. Ini nih. Memang kita berduka lah melihat apa dunia politik kita, ya, sistem kepartaian politik kita, ya, sistem demokrasi kita. Kita sangat berduka dan melihat kondisi sekarang ini, ya, saya apatis, saya pesimis, ya. 2045 itu akan jadi Indonesia emas. Yang sebaliknya perjalanan ke sana adalah Indonesia cemas, ya. Ini akan menjadi malapetaka bagi kita semua ini. Jadi ini, Pak, orang-orang yang menyebutkan Indonesia emas, cara dia berjalan ke situ bukan cara emas. Ya gimana bisa jadi emas? Ya, cara yang perunggu pun tidak betul. Betul, loyang dia. Loyang. Mau menuju emas tapi jalannya langka loyang. Ya. Jadi dia pun bangga di depan televisi, Indonesia emas, Indonesia emas. Tapi cara bekerjanya cara loyang. Iya. Kalau orang Indonesia emas, betul-betul, Pak, korupsi, KPK betul-betul. Iya. Kan KPK berapa tahun? 3 tahun. Ketua. Komisionernya. Diperpanjang, asalnya 4 tahun, sekarang jadi 5 tahun. 5 tahun. Iya kan, 5 tahun mengabdi. Iya. Dia masuk surga itu. Iya, iya. Seperti Haniyah. Seluruh dunia sholat gaib. Iya, iya. Kita ketua KPK sekarang nih, kan belum terpilih nih. Iya, iya, iya. Sudahkah dia bicara dalam hatinya? Aku buat peti mati 200. Presiden tidak ngomong. Iya. Dia ngomong. Ketua KPK ngomong. Iya. Saya akan membuat peti. Nanti orang Kristen ini pula. Saya akan buat liang lahat. Nah, iya. 100 liang lahat. Liang lahat. Beda kan peti. Nanti kalau peti mati kita buat, orang Islam, aku nak kena. Iya, 99 ruang lahat untuk koruptor. Ya. 1 untuk saya. Iya. Jangan peti mati. Iya, iya. Buat 2. Iya. Aku buat liang lahat dan peti mati 200. 200. Atau kuburan. Kuburan. Lebih baik kuburan, Pak. Kuburan. Kita sediakan kuburan di tepi pantai. 200. 200. Iya. Sekarang siapa yang koruptor tanpa bertele-tele, masuk kuburan. Masuk loh ini. Termasuk untuk saya. Termasuk untuk saya. Betul, itu tegas gitu. Ya. Kalau ada ketegasan dari presiden demikian, saya yakin korupsi di negara kita ini akan dapat dihentikan dan rakyat akan makmur, akan bertambah cerdas,
kita dihormati oleh bangsa-bangsa lain ya, Ya, Pak. dan segalanya ya. Saya masih ingat, Pak, undang-undang apa tuh, zakat fitrah. Zakat ya. Kalau seseorang dapat harta dari tanah atau dari tambang, Oh iya. zakatnya berapa, Pak? 10%. Iya, iya, iya. Hah? Berapa tuh kalau tambang nikel, tambang macam-macam? Iya. Diberikan zakat kepada yang 8 asnaf. Coba, Pak, orang yang cacat hidupnya akan gembira. Betul, betul. Berlimpah ruah dengan uang. Iya, iya. Kenapa? Karena Indonesia penuh dengan tambang. Betul, betul. Coba bayangkan, Pak. Kalau masih ada koruptor, dia aturannya 10%, dia tidak kasih 10%, masuk neraka. Iya, iya, iya. Oh, iya. Itu, Pak, jadi Iya, oleh iya. sebab itu. Tak perlu lagi pakai pansel. Iya, iya. Ternyata gagal. Betul, betul. Yang berhasilnya berapa sama? Berapa lagi duduk? Berapa? Yang nggak banyak lah, 1-2 orang Ya, aja. tak banyak. Oh, yang terakhir ini lagi kacau. Ya, demikian saya kira pemirsa. Semoga ya saran kita, Ketua KPK, Komisioner KPK itu jangan pakai pansel-pansel, cukup ditentukan oleh Presiden. Akan lebih baik bagi kita, dan Presiden sendiri mempunyai komitmen yang paling tinggi untuk memberantas korupsi. Maka negara kita akan selamat, ya, akan menuju kemakmuran, mencapai Indonesia Emas 2045. Wabillahi taufik. Ada lagi, Pak. Iya. Nanti kalau ada orang bertanya, apakah semua presiden diberi mandat? Tidak. Hanya presiden yang mengambil. Oke, oke. Jadi yang Pak, sekarang ini, sekarang masih ada pansel. Iya. Kalau ada terpilih ketua KPK sekarang, Iya. maka setelah dia bersumpah, dia umumkan kepada semua bangsa Indonesia. Iya. Aku akan buat 200 kuburan. Nah, iya, iya, iya. Satu untuk saya. Betul, betul. Jadi kita harapkan ya Ketua KPK terpilih berikrar. Ya. Berikrar dalam bahasa kita itu apa? Bersumpah. Bersumpah bahwa dia akan menyiapkan 200 kuburan di pinggir pantai. Ya. 199 untuk koruptor dan 1 untuk dia sendiri. Ya. Dan jika memang ini terwujud, korupsi akan dapat diatasi di negara kita. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.